Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga masih pagi, masih semangat ya. Saya sih hari ini di sini memang tujuannya mau berbagi aja. Kebetulan saya ini sama kayak Bapak Ibu. Saya adalah guru dan saya juga 3 bulan kemarin belajar juga untuk PJJ itu bagaimana. Sama juga kayak Bapak Ibu nggak pernah selama mengajar itu PJJ model pembelajaran jarak jauh. Tapi alhamdulillah 3 bulan kemarin sempat melakukan trial dan error. Jadi udah ada pengalaman-pengalaman yang atau enggak praktik-praktik berhasil yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu semua terkait pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya sebenarnya saya, jadi nanti karena akan ada banyak apps atau tools-tools yang akan saya bagikan ke Bapak dan Ibu, sebenarnya nanti kita nggak bisa semuanya saya praktekin cara pakainya seperti apa, atau benar-benar tutorial cara pakainya gitu. Jadi nanti saya akan, ada yang sifatnya saya demokan, atau Bapak dan Ibu mencoba sebagai siswa gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak ada, di slide-nya itu saya tetap kasih link-nya, nanti Bapak dan Ibu bisa otak-atik sendiri itu gimana cara pakainya. Atau enggak gimana otak-atik sendiri, tapi untuk cara pakainya, kira-kira tools yang ini bagusnya dipakai untuk apa, itu nanti insya Allah akan saya share di situ. Sebentar ya, tadi saya lagi mau buka sesuatu dulu. Oke, saya akan share screen ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi kita ini ya, untuk kegiatan agendanya, nanti saya akan ke masalahnya dulu. Ini kayaknya sih masalahnya sama apa yang dialami oleh teman-teman semua atau Bapak Ibu semua. Terus strategi mengajar yang saya lakukan dan saya sarankan saya dilakukan juga gitu. Kemudian tools pendukungnya apa, sama nanti contoh dan demo atau praktek. Terus nah, sekarang ke why-nya. Kenapa sih kita harus membuat kegiatan PJJ itu lebih menarik gitu? Sebelum mulai, saya mau minta, nah ini salah satu tools yang kayaknya mungkin teman-teman udah mulai familiar sama ini, karena setiap saya ikutan training, ini tuh selalu diungkit-ungkit nih si Mentimeter. Tapi ini saya akan share apa yang saya gunakan untuk Mentimeter di kelas gitu. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa masuk ke menti.com. Bentar ya. Nanti saya akan bagikan kodenya sebentar. Ini mohon maaf, tadi itu jaringan saya jelek, jadi semua Google-nya kehilang, padahal tadi saya udah login. Okay. Mentimeter ini sebenarnya dia kayak slide PowerPoint, tapi saya bisa mengajukan pertanyaan ke partisipan dan dia sifatnya live. Gitu. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu masuk ke Mentimeter dan masukin kodenya itu adalah 525207. Saya taruh kodenya itu di chatbox ya, saya coba taruh di chatbox. Lalu kodenya adalah 525207. Nah, itu. Nah, biasanya saya menggunakan Mentimeter ini untuk bisa ke anak-anak itu bisa sifatnya survei. Jadi kita kasih pertanyaan, terus anak-anak pilih jawabannya yang mana. Kemudian
saya juga bisa, biasanya saya kasih pertanyaan pembuka, kayak kita kan kalau ngajar suka kadang-kadang memberikan pertanyaan ya ke anak-anak. Nah, itu saya suka pakai di sini. Nah, karena dia sifatnya langsung live ya, jadi kita tuh bisa melihat, anak-anak tuh bisa saling ngelihat jawaban teman-temannya. Nah, kalau yang word ini nanti tipenya itu adalah yang word art gitu. Jadi, untuk yang model pertanyaan seperti ini, biasanya saya ajukan pertanyaan yang mungkin paling banyak katanya itu 1-2 kata. Gitu. Nah, Mentimeter ini gratis Bapak dan Ibu, tapi kalau gratis ada keterbatasan, kita bisa maksimal buat itu 3 slide. Tapi cukup menurut saya karena ini tuh juga nggak tiap hari saya pakai, tapi ini sebagai bentuk variasi dan lumayan ini anak-anak cukup suka pakai ini kalau dari pengalaman saya. Gitu. Nah, terus kalau ini udah ada 37 partisipan ya. Bapak dan Ibu bisa lihat hasilnya. Saya tadi kan share Google Chrome-nya, kelihatan kan ya? Kelihatan sudah. Ya, ini ada semangat, menarik gitu ya, khawatir. Oke, nah sekarang saya akan berikan pertanyaan kedua. Jadi Bapak dan Ibu masuk lagi ke menti.com-nya lagi, nanti akan ada muncul pertanyaan yang baru. Apa kekhawatiran, pertanyaannya ya, apa kekhawatiran di tahun ajaran baru nanti? Nah, ini juga bisa, kalau ini saya pakainya untuk yang seperti ini itu adalah untuk yang anak-anak itu bisa memberikan argumen yang cukup panjang. Karena di sini batas hurufnya cukup banyak. Jadi kalau ini sifatnya untuk kayak lebih ke brainstorming, survei juga bisa, kuis juga bisa, cuman kalau untuk kuis saya jarang pakai ini, karena ada tools kuis yang lebih menarik. Nanti insya Allah saya coba share juga tools kuisnya yang lebih menarik. Kalau bagi anak-anak ya, terutama bagi anak SD, SMP, itu quizzes nanti akan lebih menarik, karena dari segi tampilan itu dia lebih games gitu sifatnya. Jadi anak-anak lebih suka pakai itu. Materi yang tidak tersampaikan dengan maksimal, ya itu sama, itu kekhawatiran saya juga. Khawatir gak seru, tidak bisa tatap muka. Gimana ya caranya biar khawatir sedangkan ada Allah di hatiku? Biar gak khawatir maksudnya ya Ibu ya. Ya insya Allah, kalau kata teman saya, khawatir itu adalah proses belajar. Jadi kalau kita khawatir, berarti ada proses belajar di situ. Anak-anak kurang memahami materi yang kita sampaikan, iya benar, itu juga terjadi sama saya. Materi tidak tersampaikan dengan baik, tidak dapat bertatap muka, tidak dapat bertemu dengan peserta didik. Banyak datang dan pergi ilmu yang ada. Nah iya memang selama PJJ ini tuh webinar banyak banget datang, jadi kalau tips dari saya sendiri melakukan adalah saya memilih sebenarnya. Takutnya kalau yang masuk terlalu banyak, saya juga jadi pusing. Jadi sebenarnya saya memilih sesuai dengan kebutuhan saya. Oke, nah kalau gitu, kita selesai duluin ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh Mentimeter yang bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu. Dia cukup mudah, kalau bisa mengoperasikan PowerPoint, insya Allah bisa mengoperasikan ini. Nanti silahkan di otak-atik saja gimana cara membuatnya, karena saya nggak akan ada, untuk keterbatasan waktu, tidak ada tutorial untuk membuat masing-masing apps-nya gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini kesulitan yang saya alami juga, yang mungkin Bapak dan Ibu mengalami juga. Kalau di saya itu anak-anaknya belum terbiasa belajar mandiri, jadinya kita keteteran. Kalau biasanya di rumah ada,
biasanya di sekolah dibantu sama gurunya, ketika di rumah akhirnya mereka bingung ketika tidak ada gurunya, karena tidak semua orang tua itu bisa selalu menemani anak, atau tidak semua orang tua itu tahu cara menemani anaknya belajar. Nah, itu yang jadi kendalanya di situ. Kegiatan pembelajaran tidak kondusif, iya, karena kita tidak bisa mengkondisikan suasana belajarnya itu. Tergantung di rumahnya anak masing-masing dengan fasilitas-fasilitasnya yang berbeda. Itu yang saya alamin, kegiatan pembelajaran itu tidak kondusif. Terus keterbatasan fasilitas. Keterbatasan fasilitas ini baik dari kita sebagai gurunya, juga di rumahnya keterbatasan fasilitasnya. Lalu saya juga kesulitan mengukur pemahaman anak. Ini anak-anak didik saya itu udah ngerti atau belum ya gitu. Karena ya nggak bisa menutup kemungkinan juga kalau di rumah itu kadang-kadang ada yang suka mengambil alih tugasnya mereka. Itu kejadian juga. Misalnya akhirnya dikerjain sama ibunya atau dikerjain sama bapaknya gitu. Akhirnya kita juga jadi bingung ini mana yang benar-benar hasil karya anak. Motivasi anak jadi menurun. Ya nggak bisa dipungkiri ya, kita aja sebagai orang dewasa susah mengalami ini, apalagi anak-anak yang memang harus lagi ada proses adaptasinya di situ. Ini kesulitan-kesulitan yang saya alami selama 3 bulan waktu kemarin, dan akhirnya saya mencoba untuk menyelesaikan ini sebisa mungkin. Nah, yang harus diupayakan menurut saya agar situasi tetap kondusif adalah kita sebagai guru, kita harus bisa mengupayakan agar anak sesama anak itu ada tetap interaksi, walaupun jarak jauh. Kalau dia sendirian, dia bosan, apalagi kalau dia anak tunggal. Itu akan sangat menurunkan motivasinya dia. Jadi kita harus bisa mengupayakan ada satu ruang di mana anak sesama anak itu bisa interaksi. Dan anak didik itu juga bisa berinteraksi dengan kita sebagai gurunya, karena memang tugas kita kan memang mendidik ya. Sebagai pengajar itu tetap fungsi utamanya, jadi kita harus mengupayakan itu, bahwa kita harus ada interaksi sama anaknya. Nah, selain itu, sekarang kita, kalau biasanya di sekolah, orang tua itu kan memang akan selalu menjadi partner kita. Cuman kalau saat ini orang tua menjadi partner yang lebih utama lagi dibanding sebelumnya. Karena proses pengajaran itu terjadinya di rumah. Untuk anak-anak yang masih SD, itu masih butuh bimbingan. Dan itu ya kita harus bekerja sama baik dengan orang tua. Dan ini memang harus dijaga komunikasinya agar kita sama orang tua sama-sama berhubungan baik. Yang memang kalau yang sempat terjadi di pengalaman saya juga akhirnya kan ada sedikit konflik akhirnya, karena tidak bisa dipungkiri juga orang tuanya sudah mulai masuk kerja, sedangkan kitanya juga bingung karena nggak ada uang kelasnya gitu, mengajari anaknya bagaimana. Nah, kalau saya sendiri targetnya saya ingin mencapai murid saya itu jadi pembelajar yang mandiri, yang ingin saya capai. Pembelajar yang mandiri, karena yang penting menurut saya, untuk PJJ saat ini adalah yang dibutuhkan, keyword yang paling penting adalah anak-anak itu harus bisa belajar mandiri. Belajar mandiri as in dia punya target, dia juga tahu dia targetnya apa, dia tahu tanggung jawabnya dia apa, dan dia akan mencoba dulu sendiri sebelum meminta bantuan orang yang lain. Ini yang ingin saya capai, dan ini memang masih PR. Karena misalnya gini, kita tidak, wallahu alam, apa yang terjadi setelah beberapa bulan ke depan, kita tidak tahu. Bisa jadi kita nanti sudah mulai masuk, walaupun mulai masuk juga pasti akan ada yang berubah. Tapi kalau misalnya ini semakin diperpanjang kondisinya, dan memang nanti akan menjadi model pembelajaran yang memang umum gitu, ini adalah salah satu modal yang penting untuk anak-anak melakukan kondisi belajar mengajar yang seperti ini. Kalaupun kita usahakan ini, alhamdulillah nanti anak-anak PJJ dia bisa lebih kondusif belajarnya. Dan kalaupun nanti kondisinya udah masuk, alhamdulillah juga kita udah dapat murid yang belajarnya mandiri gitu. Jadi kita juga akan bisa lebih mengembangkan kemampuan anak ke yang lain gitu. Jadi kalau saya sekarang gimana caranya saya desain model pembelajaran yang anak itu bisa belajar mandiri dulu aja. Jadi nanti si materi-materi itu barulah dia sebagai pendukung konten KD dan segala macam, itu adalah jadi strategi gimana cara kita mengejar ini gitu. Pembelajar yang mandiri. Aduh, salah pencet. Nah, bentuk kelas selama PJJ ini yang dilakukan oleh saya adalah saya akan mengusahakan itu ada jadwal tatap muka daring.
Jadi karena memang kebijakannya adalah tidak ada kelas, kalau di sekolah saya, tempat saya mengajar, itu tidak ada kelas, anak-anak nggak masuk ke sekolah untuk tahun ajaran baru ini. Jadi ada jadwal tatap muka daring dan ini dijadwalkan dan jadwalkannya itu disampaikan ke orang tua. Kalau bisa seminggu sebelum bahkan. Ada panduan belajar yang jelas untuk anak per minggu gitu. Jadi setiap minggunya guru-guru itu akan memberikan panduan belajar yang jelas. Panduan pelajar ini walaupun nanti ada tatap muka daring dan kita menjelaskan, tapi kalau misalnya nanti kan jadwal daring ini kan ada banyak kendala ya. Ada yang nanti jaringannya putus atau enggak dia kurang melihat jelas karena putus-putus. Atau mungkin karena nggak ada fasilitas, akhirnya dia nggak bisa ikutan dulu. Jadi si panduan ini sama jadwal tatap muka daring ini sifatnya saling melengkapi. Dan ini jelas per minggu disampaikan. Kebutuhan alat dan bahannya, kalau bisa bahkan sampai dijadwalin jam berapa sih harusnya kamu belajar ini. Itu karena tadi kita ngejarnya adalah pembelajaran yang mandiri. Terus suasana itu dibuat seperti sekolah. Ini yang kalau yang di sekolah saya ya. Jadi anak-anak itu memang masuknya tetap sama 7.20, terus nanti ada circle time dulu, ngobrol-ngobrol ya. Circle time itu jadi waktu untuk interaksi antara sesama anak dan sesama gurunya. Kemudian nanti ada snack time-nya tetap, terus tetap ada ketua kelas, jadwal piket. Jadwal piketnya cuma kita ganti. Misalnya jadwal piketnya untuk memimpin doa saat itu, atau enggak untuk nanti ngecekin absen teman-temannya. Tapi tetap ada itu, jadi suasananya dibuat sebisa mungkin seperti di kelas. Dan yang harus itu adalah variasi tugas sama kegiatannya, karena kalau misalnya kita hanya lecturing terus, itu akan jadi bosen buat anak-anak. Nah, ini adalah aplikasi tatap muka daring yang pernah saya pakai. Jadi ada Zoom, saya tuh pernah cobain pakai Zoom, pernah nyobain juga pakai Webex, Google Meet, sama aplikasi yang umum yang kayak WhatsApp, Telegram, Line gitu. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya yang dari versi saya ini Maya, versi saya sendiri. Kalau Zoom itu untuk membuat kondisi kelas yang kondusif itu lebih bagus, dia fitur-fiturnya tuh ada, jadi kayak ini. Kita bisa ngatur peserta di mute semua gitu. Hostnya bisa atur dan host bisa atur peserta itu nggak unmute. Itu bisa dilakukan di Zoom dan dia bisa virtual background. Ini virtual background ini menurut saya cukup penting, kata yang cukup penting fiturnya. Dia bisa ada annotation ya, jadi kayak ini tuh dia annotation itu saya bisa, kalau misalnya Bapak Ibu punya mungkin ada tablet atau pensil apa, saya tuh bisa nulis-nulis gini nih bisa. Nah, itu di Zoom tuh bisa ada yang gitu-gitu. Terus selain itu dia itu bisa share screen, itu juga fitur yang cukup penting. Tapi sayangnya kalau Zoom itu, kalau menurut saya dia butuh akses internet yang lebih kuat. Jadi kadang-kadang kalau kita akses jaringannya lagi lemah, dia suka nggak stabil. Kalau Cisco Webex, nah sebenarnya kalau saya Cisco Webex ini lebih enak lagi dari Zoom menurut saya. Karena kita juga bisa atur chatnya itu tidak aktif dan murid itu nggak bisa chat sesama pribadi antara temannya untuk selama proses pembelajaran. Jadi setiap ada chat itu hanya private ke kita. Jadi misalnya kalau dia mau bertanya, dia hanya private ke kita aja, itu bisa diatur seperti itu fitur chatnya. Dia bisa share screen. Saya nggak, karena saya pakai Webex ini nggak lama, jadi saya belum pernah nyobain dia bisa virtual background atau enggak. Tapi dia kekurangannya menurut saya untuk pengguna baru itu kurang user friendly. Saya aja waktu dulu pertama kali pakai Cisco Webex itu butuh penyesuaian yang agak cukup lama karena fiturnya dia cukup banyak. Sama dia kayak Zoom, dia butuh akses internet yang malah lebih kuat lagi kalau si Cisco Webex itu. Kalau Google Meet dia terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai di sekolahnya udah pakai Google Classroom, itu memang akan lebih mudah pakai Google Meet. Karena dia bisa gabung ke Google Calendar, terus udah langsung aja, kita nggak usah buat lagi kayak Zoom schedule-nya gitu, dia udah otomatis terbentuk si kelas virtualnya itu. Nah, secara jaringan dia lebih stabil sebenarnya pengalaman saya. Saya lebih jarang putus-putus, nge-lag itu di Google Meet lebih jarang. Dia bisa share screen, nah tapi kalau di Google Meet itu dia nggak ada tuh kayak gini kondisi di mana peserta itu nggak bisa nge-unmute. Jadi peserta bisa unmute, bisa mute dengan sendiri. Tapi kita sebagai hostnya, sebagai yang arrange meetingnya itu atau yang arrange kelasnya, kita bisa nge-unmute. Cuma nanti si pesertanya
bisa lagi nge-mute segala macam. Dan jadi kalau misalnya murid-murid saya sih kadang-kadang suka agak iseng gitu ya. Akhirnya kalau saya lagi ngobrol kayak gini ada aja misalnya suara-suara yang bocor gitu. Tampilan layar pesertanya juga dia maksimal 16. Beda kalau kayak Zoom ya. Zoom itu kan Bapak Ibu bisa ngeliat sampai berapa sih, ingat saya tuh 32 atau 24 gitu. Kotaknya terus habis itu bisa ada jendela lagi ke sebelahnya. Jadi intinya kita bisa melihat semua peserta. Nah, kalau Meet ini nggak bisa, dia cuma bisa maksimal 16 satu. Misalnya kayak sekarang pesertanya ada 200, ya kita cuma bisa lihat 16 orang aja yang layar itunya. Kalau misalnya mau lihat yang lain, kita kayak harus nge-scroll ke bawah tampilannya. Bisa dengan kita bikin kotak-kotaknya yang banyak, tapi kita harus install extension yang baru. Itu jadi kayak kurang praktis menurut saya. Dan kadang-kadang si extensionnya ini nggak kompatibel untuk semua laptop, karena yang terjadi di teman-teman saya adalah ketika dia install ini, malah jadi setiap mau meeting itu jadi hang, nggak bisa dipakai Meet-nya gitu. Untuk virtual background juga sama, dia harus install extension tambahan dan kadang-kadang ngebuat malah jadi ngehang si Meet-nya sendiri. Nah, kalau yang ini sebenarnya lebih enak ya, WhatsApp, Telegram, Line, itu dia lebih praktis. Tapi dia tuh nggak bisa share screen, jadi kalau kita sifatnya mau model pembelajaran, gambar-gambar itu nggak bisa kita kasih secara langsung seperti slide ini. Partisipannya dia juga terbatas, terus nggak ada pengaturan sistem kayak host dan partisipan gitu. Nah, yang saya pakai adalah pengaturannya, Zoom, Webex, atau Google Meet itu adalah saya pakai untuk level kelas. Saya juga tetap pakai WhatsApp, Telegram, dan Line, tapi untuk level personal. Kalau misalnya ada murid-murid yang memang butuh bimbingan tambahan dari saya, butuh dibantu, karena misalnya memang ada kebutuhan itulah, saya akan menghubungi dia secara level personal di WhatsApp atau fitur chat yang dia punya gitu. Itu lebih mudah juga, murid juga lebih, jadi nggak harus pakai akses internet yang kayak gimana, karena ini kan lebih murah ya, kuota datanya juga. Jadi ini yang saya pakai seperti ini. Kalau dari pengalaman saya, paling enak pakai Cisco Webex, tapi dia butuh jaringan yang kuat. Silakan nanti teman-teman atur sendiri aja. Walaupun saat ini di kelas saya akhirnya kita pakai Google Meet. Terus karena waktu tatap mukanya itu kan terbatas, jadi usahakan tatap muka itu sifatnya hanya untuk penguatan pemahaman saja. Ini yang saya pakai ya, diskusi, briefing kegiatan mandiri, interaksi antar murid, atau presentasi. Jadi sifatnya itu adalah lecturing, atau kita menjelaskan itu dialihkan ke yang lain, misalnya ke video, atau ke teks, atau ke latihan soal itu. Jadi tatap mukanya ini kita benar-benar pakai untuk menggali pemahaman murid ini udah sampai mana. Terus kita juga diskusi biar tadi ada interaksinya tetap terjaga. Briefing kegiatan mandiri. Jadi kalau pengalaman saya, kalau kegiatan mandiri itu kita hanya kasihnya dalam bentuk panduan, tidak ada briefing lagi, itu pasti loss. Anak-anak nanti akan bingung, dia akan menunggu instruksi gitu sifatnya. Jadi kita ada briefing sama tadi telepon, pokoknya saya goals itunya adalah anak-anak itu harus bisa belajar mandiri. Jadi sebisa mungkin nanti dia tidak terlalu merepotkan anggota keluarganya yang ada di rumah. Apalagi nanti kondisi di tahun ajaran baru adalah orang tuanya sudah mulai bekerja. Jadi dia memang harus kita latih biar dia bisa mandiri. Nah, ini perangkat belajar perangkat belajar mandirinya yang harus kita siapkan itu adalah panduan belajar mingguan. Itu jadi setiap minggu kita kirim tuh panduan belajar mingguan. Bahkan kalau bisa dikirimnya itu adalah hari Jumat atau hari Senin pagi, panduan belajar mingguannya gimana, terus ada briefing. Selama seminggu ini kamu akan belajar apa dan ngapain aja. Kalau bisa kita juga siapkan jadwalnya sama targetnya. Karena tadi kondisinya adalah peserta didik saya belum terbiasa belajar mandiri. Jadi saya masih harus ngeiniin target hari ini apa, target minggu ini apa. Itu masih harus tetap kita arahkan untuk dia membuat target itu. Buku teks kalau ada ini akan sangat membantu. Jadi kita ada satu bacaan yang sifatnya sama gitu bagi semua anak. Video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini kalau kemarin saya lihat dari hasil survei adalah banyak Bapak dan Ibu yang minta kebutuhan trainingnya adalah video pembelajaran. Saya nggak pernah membuat video pembelajaran sendiri. Itu belum menjadi prioritas saya saat ini. Karena
ada banyak lagi yang harus saya pelajarin. Jadi kayak tadi ilmu itu banyak, tinggal Bapak dan Ibu pilih prioritasnya. Kalau untuk kondisi saya saat ini adalah saya akan lebih memilih video pembelajaran yang sudah ada di internet daripada saya membuat sendiri. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kebutuhan untuk buat sendiri, boleh itu akan menjadi tools tambahan untuk Bapak dan Ibu gitu. Tapi ya apa ada kalau misalnya belum terbiasa, nah ini akan memang agak lebih berat ya di situ. Tapi saran saya adalah kalau sudah ada video di internet, lebih baik kita gunakan video yang ada di internet dulu. Tenaga kita alokasikan dulu untuk pembiasaan-pembiasaan yang lain gitu. Karena saya ngajar sains, jadi saya tetap harus ada eksperimen dan lab virtual kebetulan. Nanti saya akan share juga lab virtual itu kayak apa. Lalu link atau artikel atau bacaan referensi online ya. Latihan soal sama worksheet ini tetap, apalagi untuk yang kayak matematika ya, yang dia tuh memang butuh dilatih dengan penguatannya itu dengan latihan soal. Sama games. Jadi ini adalah perangkat-perangkat pembelajaran yang saya siapkan per minggunya. Apakah harus semuanya ada? Enggak, ini bisa saling melengkapi aja. Tapi selama ini adalah kayak senjata saya per minggu itu seperti ini. Nah, tatap muka yang interaktif itu kayak gimana? Tetap ya, kan kalau di kelas kita suka ada ice breaking. Saya tetap melakukan ice breaking, tapi ice breakingnya itu ya kita ganti jadi ice breaking virtual. Kalau ice breaking yang sifatnya tepuk-tepuk kayak gitu, pengalaman saya kurang kondusif, karena kadang-kadang ada yang jaringannya dia belum sampai agak telat ya. Jadi kita udah sampai kemana, dia mungkin baru tepuk satu atau bagaimana. Jadi itu kurang kondusif yang tepuk-tepuk. Jadi saya sifatnya ice breaking-nya adalah cari yang sifatnya bisa visual, bisa dilihat kayak gini. Jadi ya ini nih contohnya, saya cari gambar. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti bisa cari di Google ya, Google Picture itu coba cari aja tebak gambar, keywordnya gitu ya, atau enggak. Ya, what's wrong with this picture ini termasuk keyword yang saya pakai untuk cari di Google. Nanti keluar nih banyak gambar-gambar tebak-tebak. Jadi ini saya cuma ngasih gambar ini, terus saya minta anak-anak coba cari gambar apa yang aneh. Dan ini adalah salah satu ice breaking yang saya pakai. Terus, oke. Yang selanjutnya adalah teka-teki. Teka-teki ini juga banyak di YouTube. Kalau di Bapak Ibu bisa cari di YouTube itu dengan keywordnya teka-teki atau riddle. Ada math riddle, science riddle, teka-teki biasa itu silahkan dicari. Bahkan sekarang sudah ada teka-teki corona ya. Jadi dia ngasih kayak contoh case gitu. Terus nanti pertanyaannya siapa yang akan kena virus corona. Cuma saran saya sebelum nanti menyampaikan teka-teki ini ke anak-anak, Bapak dan Ibu tonton dulu, karena kadang-kadang teka-tekinya itu ada yang kurang layak lah untuk usia SD itu. Menurut saya lebih baik jangan. Jadi kita pilih-pilih dulu teka-tekinya mana yang bagus dan mana yang konfliknya itu tidak terlalu aneh-aneh. Karena banyak teka-teki yang sifatnya itu nanti kita sebagai detektif mencari pembunuhan. Nah itu kan lebih baik disensor segala macam. Atau kita pilih lah. Tapi ini cukup menarik dan ini saya pakai di kelas mulai dari kelas 4 saya pakai ini. Kemudian I Spy. I Spy ini sebenarnya permainan lebih ke ini saya kasih contoh ya cara main I Spy itu. Nah, I Spy itu adalah misalnya kita tuh saya kan I Spy itu saya mengamati ya. I Spy papan tulis. Kemudian nanti anak-anak harus cari di layar mana ada papan tulis itu. Dan dia nanti harus cari temennya. Dia harus ngeliatin temennya satu-satu di layar mana ada papan tulis. Itu lumayan. Itu dari pengalaman saya, anak-anak akhirnya fokus ke layarnya itu dapat gitu. Dia fokus di hari itu dia bisa hadir. I spy jam, dinding, I spy apa gitu. Pokoknya nanti kita lihat aja di layar gitu. Apa yang ada di layar orang lain gitu. Sok sekarang coba. I spy jendela, Bapak Ibu bisa cari tahu I spy jendela ada di layarnya siapa? Saya I spy jendela yang ada banyak stikernya. Boleh ditaruh di chat kalau nemu. Jendela yang banyak stikernya. Itu ada di layarnya siapa ya kira-kira?
Ketemu nggak? Ini lumayan layarnya banyak 7. Kalau nanti di kelas kita insya Allah layarnya nggak sampai 7, paling 2 layar, atau kalau misalnya anaknya 30. Ya benar, di Eka Effendi. Ya, selesai. Ada jendela yang banyak stikernya. Ya, kayak gitu. Itu contohnya ya, yang I Spy. Bentar. Terus siapa cepat ia dapat, kita bisa cari aja misalnya dalam 10 hitungan ambil sendal yang ada di rumah kamu, yang pasti barang-barang yang ada. Jadi ini juga anaknya bergerak, akhirnya dia lari keluar, terus dia bawa cepat-cepat, atau enggak bawa bantal, bawa apa barang-barang yang umum ada di rumah. Ini juga bisa dijadikan sebagai ice breaking, sama tebak gambar. Kalau tebak gambar ya bisa cari gambarnya banyak di Google. Juga ada. Nah, untuk ice breaking virtual ini, kebetulan Bapak Ibu saya tuh sekarang lagi mulai nulis blog, doakan saja kondusif. Ice breaking virtual ini ada di blog saya tulis beberapa ice breaking yang sudah saya praktekkan dan berhasil. Lumayan memang bisa dipraktekkan secara virtual gitu. Nanti akan saya share link blog saya, jadi Bapak dan Ibu bisa ngelihat gimana cara mainnya untuk permainan-permainan ini. Cuman siapa cepat ia dapat ini belum saya masukin karena ini ide saya yang baru. Kemudian memanfaatkan virtual background. Nah, ini kenapa saya suka virtual background itu, karena saya itu suka memanfaatkan ini untuk kayak tadi menarik perhatian murid di awal, atau menjadikan itu sebagai unsur cerita. Jadi kalau saya itu kalau ngajar, saya suka memanfaatkan apa yang lagi disenangi murid-murid saya itu ke dalam pelajaran. Kebetulan waktu itu karena saya lagi mengajar kelas 4, murid saya kelas 4 ini memang lagi suka banget sama superhero. Jadi ya saya pakai aja virtual background-nya gambar-gambar superhero gitu. Dan ini saya jadikan sebuah cerita karena waktu itu mereka ceritanya lagi mau presentasi, saya bilang bahwa untuk presentasi ini mereka harus presentasi di balik. Saya membawa teman-teman saya untuk menyaksikan mereka presentasi. Gimana sih teman-teman saya ini adalah superhero favoritnya mereka. Ini adalah sebuah cerita gitu, dan ini juga sama bisa naikin mood anak. Jadi anak itu kalau belajar sama kitanya tuh seneng secara daring, karena kan memang belajar secara daring ini tuh kalau bagi anak-anak tuh membosankan, apalagi untuk anak yang terbiasa bergerak. Lalu ini juga sama, kalau ini di kelas 6, kebetulan murid-murid saya kelas 6 itu sekarang lagi mulai suka lagi Harry Potter, jadi akhirnya saya pakai virtual background-nya adalah saya lagi ngajar di Hogwarts, ceritanya seperti itu. Jadi ini ada unsur-unsur cerita, dan ini bisa Bapak Ibu pakai sebagai bentuk cerita aja, atau enggak Bapak Ibu misalnya latar belakangnya di sekolah, atau enggak lagi di pantai, ceritanya lagi piknik, dibawa aja unsur ceritanya. Sepengalaman saya, virtual background yang sesederhana apapun itu anak akan tetap happy di awal, udah senyum, at least ketemu kita tuh udah senyum gitu. Terus aplikasi pendukung, nah ini ya, Mentimeter tadi kita sudah coba, Padlet nanti akan saya ajak Bapak dan Ibu untuk coba pakai Padlet tapi di akhir. Terus ada simulator atau virtual lab, nanti itu juga akan saya coba demokan. Nah ini yang saya mau coba sekarang adalah kegiatan kolaboratif. Jadi kita bisa juga mengatur kegiatan itu yang anak-anaknya sama-sama ngerjain suatu hal yang sama. Nanti ini sebentar, saya akan share linknya itu di chat box. Bapak dan Ibu nanti bisa coba masuk ya ke Google. Saya pakainya Google Slide untuk yang ini, kegiatan yang ini. Silakan masuk ke link yang sudah saya bagikan. Oke, nah ini ceritanya, ini adalah salah satu model pembelajaran yang mau saya terapkan nanti di tahun ajaran baru. Karena kan saya tahun ini ngajar kelas 5, dan ada materi ekosistem di kelas 5 itu. Jadi ini saya udah sediain 4 slide. Nah nanti yang bisa, yang contoh kegiatan kolaboratif yang saya maksud adalah, silahkan misalnya nanti kita bagi ya, anaknya dibagi per absen atau per apa. Nanti instruksinya adalah silahkan lingkari komponen yang merupakan biotik. Sok Bapak Ibu boleh diatur slide-nya, jangan semuanya ngumpul di slide 1, tapi boleh di slide-slide yang lain, ada 4 slide.
Silakan diberi lingkaran komponen-komponen yang merupakan komponen biotik. Komponen biotik itu berarti yang makhluk hidup. Cara memberi lingkarannya di sini Bapak dan Ibu ada bentuk, kemudian ini lingkaran. Nah, terus nanti si isinya ini kita transparan, gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Jadi kan kita melihat satu layar yang sama dan sama-sama mengerjakan satu hal. Nah, itu ya ada yang pakai love, itu mah terserah anak-anak aja, pasti ada anak-anak mah sesukanya dengan kreativitasnya masing-masing, dikasih bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Nah, baru nanti setelah ini kan kita kayak masih mengajak anak-anak untuk identifikasi dulu, baru nanti kita bisa masuk ke materi lebih gitu. Tapi kalau untuk di kelas, karena memang nanti sifatnya itu kan kita inginnya setiap anak mencoba ya. Jadi saran saya misalnya absen 1 sampai 5 silahkan gali di slide 1, absen 6 sampai 10 gali di slide 2 gitu. Jadi biar setiap anak itu mendapatkan ruang yang sama untuk dia mengidentifikasi. Kalau kita cuma pakai satu slide tapi dirembuk 25, kan nanti mungkin ada anak yang akhirnya nggak dapat gitu. Bu, gimana kalau berantakan? Ya nggak apa-apa. Proses awal-awal, apalagi baru pakai ini, berantakan ya nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya, anak itu akan lebih cepat belajar dibanding saya sendiri sebagai gurunya. Kadang-kadang saya nggak ngajarin, tiba-tiba dia udah bisa aja. Atau bahkan mereka bisa hal yang saya pernah saya pikirkan. Gitu. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang kolaboratif. Untuk kegiatan-kegiatan yang kayak gini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tools-tools Google sebenarnya, karena dia cukup sederhana. Secara tampilan juga dia mirip sama Microsoft ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa pakai PowerPoint Microsoft, tidak akan terlalu kesulitan memakai Google Slide. Kemudian tidak akan terlalu kesulitan juga pakai Word-nya, Docs-nya si Google. Kalau untuk docs, misalnya Bapak Ibu bisa bikin tabel yang banyak, kemudian anak-anak tulis apa yang kamu pikirkan mengenai ekosistem. Itu juga bisa pakai sheet, kalau misalnya tadi nggak mau pakai Mentimeter gitu. Jadi ini yang sifatnya kolaboratif. Nah, baru nanti dari sini kita bisa mulai masuk ke teori. Jadi kegiatan kita tatap muka itu tidak semerta-merta lecturing. Kalau di kelas kan mungkin kita bisa ya, kita kasih kartu atau kita kasih buku gitu. Tapi kalau misalnya di online ini, ya ini salah satu caranya biar ada hands-on-nya itu tetap dapat. Oke, ini saya boleh Bapak Ibu ngotak-ngatiknya ini, tapi saya lanjut ke materi saya ya. Kemudian, nah ini lab virtual. Lab virtual sebenarnya mungkin banyak pilihannya, tapi yang saya tahu, yang paling suka banyak dipakai itu ada, ini namanya vet.colorado.edu. Dia bisa dipakai untuk pembelajaran sains dan math. Dia udah ada dari jenjang SD sampai SMA, dan alhamdulillahnya sudah ada bahasa Indonesianya. Nah, kalau Lab Exchange ini dia salah satu buatannya Harvard University. Setahu saya belum pernah pakai Lab Exchange karena selama ini saya melihat dia kayaknya lebih cocok untuk SMA ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar SMA, terus bingung gimana caranya praktikum kimia atau praktikum fisika gitu, bisa coba otak-atik Lab Exchange. Tapi yang akan saya demokan itu yang VET ya. Jadi kita sekarang ke sini. Masuk ke vet.colorado.edu. Nah, dia itu bisa dipilih dari grade-nya, dari topik materinya, fisika, kimia, matematika, earth science, biologi, gitu. Atau bisa dipilih dari, nanti itu bisa di-browse dari jenjangnya. Nih, dia ada materi-materinya apa aja. Kalau saya biasanya suka dari grade level, karena saya ngajar SD, jadi saya sortir aja apa yang udah ada. Nah, misalnya,
Nanti itu kan yang saya udah pernah pakai ya. Nah ini yang misalnya nanti kan ada belajar tentang listrik statis. Nah ini tuh bisa lab virtualnya di sini. Jadi untuk hal-hal yang memang kita kesulitan atau nggak bisa memastikan bahwa anak-anak itu ada di rumah alat dan bahannya, kita bisa pindahkan ke lab virtual ini. Tapi untuk saran saya kalau untuk lab virtual ini tetap perlu diajarkan dulu anak cara memakainya. Jadi kayak tadi kita fungsinya tatap muka kali ini karena memang mau kegiatan mandirinya itu eksperimen, kita ajarin dulu cara pakai si lab virtualnya. Jadi nggak langsung anak-anak tuh dikasih linknya gitu dengan kita berharap dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan lab virtual ini. Jadi tetap ada briefing. Oke, sambil nunggu, saya pergi ke slide dulu ya. Bentar. Kayaknya dia agak lama loadingnya. Sambil nunggu nanti ya, kita akan balik lagi ke FET. Nah ini saya kemarin udah screenshot sih kalau kejadian. Nah yang listrik statis ini, nanti balonnya itu sama anak bisa digerakin. Jadi kayak kan kalau praktikum listrik statis itu kita kayak ngegosokin balon ke baju gitu. Nah ini tuh kita bisa melakukan hal itu. Jadi balonnya kita geser. Nah nanti di sini tuh kelihatan ada perpindahan muatannya. Jadi anak-anak bisa mengamati dengan lebih baik. Sama nanti juga setahu saya di SD itu ada pelajaran gaya dan gerak. Dan di SMP juga ada kan. Jadi ini yang saya screenshot ini nanti Bapak Ibu bisa cari di FET-nya itu gaya basic, gaya dasar. Nah, kalau untuk di SD saya nggak pakai langsung 100 Newton, 200 Newton, 100 Newton ini saya nggak pakai angka-angkanya. Tapi kalau untuk yang di SMP, ini bisa dipakai angka-angkanya untuk nanti menghitung besaran gayanya ya. Tapi kalau yang di SD itu, saya lebih konsepnya adalah dia akan bergerak ke gaya yang mana yang lebih besar, tapi nggak sampai ke angkanya. Jadi anak-anak nanti cobain, oh kalau ada 2 orang besar, dengan satu orang besar, satu orang kecil, dengan 2 orang kecil, kira-kira nanti pada saat mereka tarik-tarik siapa yang menang gitu. Itu adalah untuk mengajarkan konsep dasar gaya. Ini anak-anak suka pakai ini karena saya sebenarnya udah pakai FET ini bahkan sebelum PJJ. Jadi udah 2 tahun saya pakai FET dan alhamdulillah responnya sih cukup baik. Anak-anak juga pemahamannya juga lebih bagus gitu karena ada visualisasinya. Selain praktikum di yang ini ya nah ini sama masih kalau ini kita untuk simulasi gaya gesek. Kita bisa atur tuh tidak ada gesekan atau gesekannya besar, jumlah gayanya berapa. Nah untuk SMP itu udah bisa dimasukin nanti dia suruh ngitung besarannya. Nah kayak gambar kayak gini aja ya, ada anak kecil ngangkat kulkas ini tuh udah nggak tahu kenapa sih pokoknya selama saya ngasih ini tuh anak-anak tuh ngangkatnya sampai ketawa-ketawa sendiri aja katanya. Paling cuman ya menurut saya sih lucu juga sih, tapi nggak selucu sampai ketawa-ketawa. Tapi ternyata ini buat anak-anak sangat menyenangkan melihat anak kecil ini ngegendong kulkas dan di atas kulkas ada bapaknya. Itu menurut mereka cukup menarik. Nah, yang bisa dilakukan dengan live virtual ini adalah ketika tatap muka gini, kita berikan konsep dasarnya, kemudian kita berikan kerja mandiri yang dia mengamati dari si lab virtual itu. Jadi kita kasih contoh kasus dan dia nanti harus otak-atik gimana akhirnya dengan contoh kasus yang kita berikan lewat lab virtual ini. Lalu variasi kegiatan lainnya yang saya lakukan adalah presentasi. Jadi kalau misalnya lagi bikin project, saya disediain satu sesi khusus, anak-anak ketemu dengan teman-teman yang lain untuk saling mempresentasikan tugasnya. Demo, ya demo ini bisa untuk mata pelajaran apapun, kalau misalnya butuhnya demo. Artinya kalau demo ini adalah anak-anak melihat kita melakukan itu. Debat, kalau debat ini adalah kegiatan yang baru. Jadi kebetulan tahun ini saya itu membantu untuk mengembangkan kurikulum di sekolah saya, di level SD. Dan akhirnya ini salah satu kegiatan yang kita rancang untuk di semester depan untuk membuat kegiatannya itu lebih anak-anak bisa lebih mengkomunikasikan, bisa lebih menganalisis, lebih kritis. Itu kita pakainya ke model debat. Debat ini kalau di SD mah mungkin udah bisa mulai di level 5 kali ya. Jadi debatnya itu lebih ke kondisi-kondisi PJJ yang umum ditemukan. Jadi kayak lebih ke kondisi
mereka sebagai anggota keluarga. Karena kan kalau PJJ kayak gini kan mereka banyaknya interaksinya di rumah. Jadi misalnya kayak contoh kasus bangun ke siang, karena tidak ada jadwal, gimana ya contoh kasusnya? Oh, lagi bosen tapi ada jadwal belajar. Yang satu adalah pro-nya, misalnya dia tetap ikutan tapi seadanya, yang kontranya nanti dia kondisinya apa. Tapi pokoknya kondisinya itu dibuat yang konflik-konflik yang mereka hadapi, kemungkinan besar yang mereka hadapi di rumah saat ini. Itu bisa didebat. Apalagi kalau udah level SMP sama SMA, itu debatnya bisa lebih seru lagi kalau kata saya. Eksperimen ini yang saya lakukan tetap. Lecturing, bukannya berarti lecturing itu nggak boleh ada, tapi kita variasikan lecturingnya itu. Jadi biar nggak selama setiap ketemu sama kita lecturing lagi. Lecturing itu saya sarankan lebih baik pindahkan ke yang sifatnya anak bisa baca atau anak bisa nonton, yang kayak tadi video. Penugasan juga tetap harus ada, sama studi kasus. Studi kasus ini bisa lebih gali kritis ya. Jadi versi penugasannya juga divariasikan. Nah, lainnya itu PowerPoint yang menarik itu sangat mendukung. Kalau PowerPoint-nya itu gak ada gambar atau gak ada apa, itu juga mendukung ke anak-anak udah mungkin mereka juga tidak terlalu suka belajar dengan duduk mendengarkan, kemudian tampilan PowerPoint kita nggak menarik gitu. Nah, untuk PowerPoint sebenarnya nggak usah khawatir, karena kalau Bapak Ibu cari aja di Google, misalnya keywordnya adalah free PowerPoint template for kids, nanti banyak keluar yang lucu-lucu gambar-gambarnya buat anak-anak gitu. Ini kayak yang saya pakai sekarang, ini saya juga carinya gitu, free PowerPoint template for school, karena kayak makanya keluarnya gambar-gambarnya kayak buat sekolah-sekolah gitu. Lalu setiap anak kita berikan giliran berbicara. Jadi kita pastikan setiap sesi tatap muka kita ini, kita memberikan anak-anak itu giliran berbicara. Sedikit atau enggak kita kalau misalnya ada yang masih pasif, kita tunjuk, ya bagaimana Kansa, apa menurut kamu gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau di Zoom enak, saya bisa nge-unmute secara paksa. Kalau anak-anak yang nggak mau berbicara ya, saya bisa bukan motivasi, saya bisa dorong mereka berbicara dengan saya nge-unmute. Tapi kalau di Meet itu nggak bisa. Kalau Kansanya nggak mau nge-mute, ya udah dia akan nge-mute aja terus. Gitu. Nah, contoh kegiatan saat mandiri kayak tadi ya. Jadi lab virtualnya setelah kita ketemu selama tatap muka daring ini, kita kasih contoh kasus atau pengamatan mandiri dengan lab virtual. Terus eksperimen atau pengamatan mandiri. Nah, ini bisa dilakukan untuk pelajaran sosial, pelajaran IPA, pelajaran IPS yang geografi. Intinya dia melakukan pengamatan secara mandiri atau eksperimen. Nah, tapi untuk melakukan eksperimen atau pengamatan mandiri ini harus diberikan instruksi yang jelas dalam bentuk tertulis dan kita jelaskan lagi saat briefing. Kalau menurut saya itu masih perlu, karena tadi mayoritas, apalagi kalau yang saya lihat generasi sekarang itu adalah dia malas membaca, jadi dia akan, kalau dia malas baca tuh dia diem. Kalau murid saya cenderung seperti itu, kalau malas baca tuh cenderung diem, makanya harus dibikin situasi paksa agar mereka membaca gitu, harus dikondisikan. Gunakan alat dan bahan yang ada di rumah, jangan sampai kita nanti akhirnya menyusahkan gitu ya. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya udah berarti materi itu nggak bisa dieksperimenkan, ya nggak apa-apa, kita cari kondisi-kondisi yang lain. Karena kan ini memang kondisinya adalah memang kondisi tidak ideal, jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin, kalau tidak ada ya kita cari opsi yang lain gitu. Dan gunakan bahan yang ada di rumah kalau bisa. Saya lebih suka menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Misalnya ini adalah contoh melakukan eksperimen perubahan wujud melalui kegiatan memasak. Nah, itu kan bisa ya, kegiatan memasak itu kan banyak kegiatan perubahan wujudnya, manasin mentega, terus nanti manasin air gitu. Anak-anak suruh membantu ibunya sambil nanti kita kasih apa yang harus dia amati. Nah, kadang-kadang anak-anak juga harus kita kasih stimulus bahwa kalau nggak ada di rumah bahannya, cari bahan yang ada di rumah yang bisa menggantikan. Karena kalau misalnya mungkin untuk level yang masih SD itu mencari alternatif solusi itu memang masih harus di-guiding. Jadi itu adalah kayak standar dasar yang saya pakai. Kalau nggak ada di rumah,
cari. Kalau memang benar-benar nggak ada, hubungin ibu, nanti kita coba cari solusinya bersama gitu. Jadi itu, karena kalau enggak nanti akhirnya dia akan bilang ke pengalaman saya sih, misalnya nanti dia akan bilang ke orang tuanya, nggak bisa, aku nanti nggak bisa ngerjain tugasnya Bu Fitri. Akhirnya nanti orang tuanya merasa direpotkan atau merasa riweh segala macam. Jadi lebih baik kita tekankan di awal bahwa ini harus menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Lalu berikan lembar kerja untuk framework berpikirnya mereka, dan pikirkan potensi safety sebelum memberikan eksperimen, terutama untuk yang eksperimen-eksperimen yang ada cutter, gunting, atau pakai air panas. Nah, kita coba pikirkan potensi-potensi safety-nya sebelum memberikan itu. Kalau memang ada potensi-potensi yang tidak kita inginkan, lebih baik kita pikirkan solusi yang lain, atau nanti ada briefing dulu ke orang tuanya. Kemudian, kegiatan literasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah coba juga, ada yang belum. Ada 2 aplikasi yang bisa saya sarankan, yaitu Storyweaver sama Let's Read. Storyweaver ini dia website, dua-duanya adalah website buku gratis. Selain dia menyediakan buku-buku gratis yang banyak, Bapak dan Ibu juga bisa buat buku sendiri di situ. Tapi sifatnya dia online ya. Nanti saya coba masuk ke Storyweaver. Nah, kegiatannya adalah Bapak dan Ibu bisa pilih dari bermacam-macam buku yang ada di sana. Kegiatan membaca, jadi anak-anak membaca dan membuat resume. Terus dia bisa bikin pohon literasinya sendiri di rumah. Jadi setiap dia udah baca itu dia taruh di pohon literasinya dia. Atau untuk anak-anak yang sudah lebih besar, kita bisa kasih tugasnya adalah untuk tugas bahasa, misalnya dia membuat cerita sendiri. Tapi misalnya temanya apa? Temanya bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari saat itu. Misalnya ini yang contoh saya aja ya. Karena misalnya di sainsnya lagi belajar ekosistem, ya dia belajar, dia menceritakan tentang kondisi ekosistem di danau, gitu, dalam bentuk cerita. Jadi dapat ya, dua pelajaran udah dapat. Waktunya bisa kita compactkan, bisa kita padatkan, nggak harus bahasa punya tugas sendiri, nggak harus sains punya tugas sendiri. Kita pokoknya ya proyeknya itu aja, berarti bikin cerita sendiri. Gitu. Atau Bapak dan Ibu bisa membuat cerita sendiri. Kalau ada Bapak dan Ibu yang memang suka membuat cerita sendiri atau membutuhkan cerita untuk mengguiding proses belajar anak, Bapak dan Ibu bisa buat cerita sendiri di Storyweaver ini, karena dia itu udah menyediakan berbagai macam gambar yang kita bisa ambil. Jadi kayak sifatnya kayak comot-comot gambar ini, terus kita kasih teksnya gitu. Atau bisa diterjemahkan. Jadi misalnya ada yang Bapak Ibu melihat ada contoh yang lagi saya terjemahin ini sama teman saya adalah tentang uang. Jadi saya tuh lagi cukup concern sama literasi keuangan untuk anak. Jadi saya teman-teman saya menerjemahkan buku, karena di situ ada menurut saya buku yang cukup bagus untuk anak-anak bercerita tentang cara bijak menggunakan uang. Lalu saya sama teman saya menerjemahkan itu, dan saya bikin activity reading-nya. Jadi nggak hanya kegiatan membaca selesai, tapi setelah membaca ada reading activity-nya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa coba lihat contoh-contohnya itu ada di blog saya untuk gimana cara membuat si reading activity-nya yang sudah saya buat ya.